Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas guys. Ini adalah alat ukur wattmeter AC untuk listrik AC ya, bukan untuk listrik DC. Dan yang ini untuk DC. Kemarin sudah saya review, ini bisa baca arus listrik DC secara dua arah. Jadi bisa dibolak-balik Mas guys. PZEM 028 ini akan saya gunakan untuk output inverter pada bagian AC-nya. Sedangkan yang bagian DC inputnya itu saya gunakan PZEM 025 Mas guys. Untuk link reviewnya ini sudah saya pin di komentar ya Mas guys. Spesifikasinya itu 100 ampere Mas guys. Jadi untuk perhitungannya bisa digunakan untuk listrik 220 volt kali 100 ampere maksimal. Ketemunya sekitar 22.000 VA Mas guys. Sedangkan punya saya ini kan cuman 2.200 VA. Nah ini bisa dipasang di output inverter Mas guys, atau di output meteran PLN ya Mas guys. Jadi selama inverternya di bawah 22.000 VA itu masih bisa dihandle oleh wattmeter AC ini Mas guys. Tinggal cek aja meteran di rumah Mas guys itu berapa VA. Dari tadi ngomong VA terus. VA itu apa sih Mas guys? VA itu kepanjangannya adalah volt ampere Mas guys. Jadi kalau misalnya kita punya listrik 900 watt itu sebenarnya 900 VA Mas guys. Untuk mencari watt realnya itu biasanya kita bisa mengkalikan dengan power factor 0,8 Mas guys. Jadi jawabannya angkanya seperti ini Mas guys. Contohnya ini Mas guys, ada yang nyebut air putih, ada yang nyebut air bening. Ya monggo silahkan bebas. Yang penting komunikasinya sesama manusia itu tersampaikan. Aku minta air putih, selama dia tahu ngambilin air putih ya udah. Aku mau minta air bening, selama dia tahu ngambilin air bening ya udah. Lain halnya jika Mas guys itu bertanya karena tujuannya belajar tentang satuan-satuan listrik, nah itu baru dijawab dengan benar. Tapi kalau hanya untuk sebatas komunikasi aja, salah nyebut VA ke watt gitu ya, itu masih toleransi, nggak masalah Mas guys. Sebelum masuk pada instalasinya Mas guys, kita harus mengenal dulu warna kabel standar yang digunakan pada instalasi rumah yang di jaringan PLN yang di output meterannya Mas guys. Umumnya yang dipakai itu warna hitam sama biru, dan ada warna kuning. Maaf tidak ada contohnya. Warna kuning itu biasanya dipakai untuk grounding yang ditanam ke dalam tanah. Sedangkan dari setiap meteran PLN yang ada di rumah kita itu belum tentu dipasang grounding Mas guys. Jadi kadang PLN-nya juga nggak masang grounding. Ada juga yang dipasang grounding. Dan standarnya sih harusnya dipasang grounding ya Mas guys. Nah misalnya kita rumahnya nggak dipasangin grounding pada meteran PLN-nya, maka kita biasanya dihadapkan dengan warna kabel yang standarnya kalau kita lihat di SOP-nya itu ada yang warna hitam sama warna biru aja Mas guys. Sedangkan yang warna hitam ini digunakan untuk kabel fasa, yang kalau kita tes pen maka tes pennya nyala. Yang warna biru ini untuk nol, yang tidak nyetrum Mas guys ya. Menurut WIL 2000 itu standarnya kabel fasa warnanya seperti ini Mas guys. Lalu kemudian disusul dengan 2011 itu mengalami perubahan warna seperti ini Mas guys. Dan untuk kabel netralnya atau nol itu tetap sama warna biru Mas guys, karena tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan kabel groundingnya masih tetap warna kuning dengan ada garis warna hijau Mas guys ya. Sekarang pada instalasi kabelnya ya Mas guys. Nah ini ada yang netral itu dikasih kabel warna biru. Terus ada yang L ini yang fasa dikasih kabel warna hitam ya Mas guys. Terus selanjutnya ini hanya sekedar untuk power supply-nya. Yang kabel utamanya pakai ini Mas guys. Jadi kabel utama itu pastikan pakai kabel tunggal yang baik ya, yang SNI. Selanjutnya tinggal dihubungkan yang biru sama biru ke sini. Terus hitam sama hitam ke sini Mas guys. Seperti ini. Nah, untuk kabel hitam itu adalah kabel yang fasa. Jadi jalurnya seperti ini Mas guys. Kabel hitamnya dimasukkan ke sini. Dan kabel birunya di luar. Nah, karena di sini tadi sudah terhubung seperti ini, maka yang sini ini input ya Mas guys, input dari PLN atau dari inverter ya. Terus yang ini itu ke beban. Jadi kalau dibalik seperti ini. Nah sininya dari sumber listrik,
sininya ke beban, ke kulkas, televisi, ataupun yang lain-lain. Mudah banget kan? Kalau misal kabelnya kebalik gimana Mas guys? Yang dimasukin kabel warna biru atau kabel netralnya, ya pembacaannya jadi nggak akurat Mas guys. Jadi seperti itu aja. Lebih baik yang dimasukin ke sini itu kabel yang fasa, karena dia ini akan membaca arus yang mengalir dari kabel fasa itu sendiri Mas guys. Jadi jangan sampai salah masukin kabel ya Mas guys. Nah, ini instalasinya ya Mas guys. Jadi kabel yang ini itu kabel dari meteran PLN. Kemudian saya kasih MCB tambahan. Dari MCB tambahan ini masuk ke input wattmeter seperti yang saya jelaskan tadi di bagian inputnya wattmeter ya Mas guys. Nah, kemudian dari output wattmeternya lalu masuk ke beban. Ini beban ke rumah saya Mas guys ya, tapi tidak seluruh ruangan, hanya beberapa ruangan saja. Nah, sekarang apabila MCB-nya saya nyalakan, harusnya ini sudah bisa menyala. Tapi sebelum itu, saya akan memastikan dulu untuk kabel hitamnya itu adalah kabel yang fasa Mas guys ya. Ini nyala ya. Seperti ini. Nah, jadi biar tidak terbalik pemasangannya di wattmeter ini, karena wattmeter ini tipenya permanen ya Mas guys. Jadi ditanam di suatu box junction atau apa gitu ya, pokoknya permanen. Oke, sekarang kita nyalakan dulu Mas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cetek. Nah, dia langsung menyala ya Mas guys. Menyala seperti ini. Nah, ini yang mau saya kasih tunjuk Mas guys ya. Nah, ini ada 0,8. Ini power factor. Nah, power factor ini juga ditampilkan di LCD-nya. Mantap sekali ya. Jadi kelihatan, tadi kan saya bahas power factor di awal-awal video Mas guys ya. Daya yang masuk ke perangkat rumah saya itu totalnya 67 watt. Ada lampu, ada kipas angin, ada router gitu Mas guys. Terus arus yang dari PLN dihisap ke beban itu totalnya 0,3 ampere, 36 ini Mas guys, ampere. Voltasenya itu 224 volt Mas guys. Lalu kita lihat ini ada key, itu tombol. Tombol apa? Oh, untuk matikan nyalakan ini Mas guys, lampu. Lampunya warnanya oranye. Nah, kalau saya tekan lama coba. Oh, buat kalibrasi voltase Mas guys. Jadi kita bisa kalibrasi voltase atau kalibrasi ampere ini. Nah, bisa dirubah apabila tidak akurat Mas guys ya. Karena saya penasaran, jadi pengen ukur dulu voltasenya itu berapa volt pakai multimeter ya Mas guys. Nah, cepatkan di sini. Untuk listrik AC kita bandingkan, misalnya tidak cocok, voltasenya tidak sesuai, maka tinggal kita kalibrasi 226 dan di sini 224 Mas guys ya. Nih 224, maka ini kita tekan lama, set, ini pindah sendiri ya guys. Langsung kita tambah. Mana? Kok nggak bisa? Coba kita ulangi, tekan lama. Kita ganti pas. Nah, oh gitu ya. Jadi pas posisi berkedip segera dipencet key untuk merubah angkanya ya Mas guys. Jadi 226 volt Mas guys. Kalau sudah, untuk menyimpannya tinggal dipencet tahan lama lagi. Nanti muncul tulisan pas, berarti udah tersimpan. Intinya bisa dikalibrasi, nanti tinggal disesuaikan sendiri. Jadi dikalibrasi dengan alat ukur yang lebih akurat, misalnya seperti itu Mas guys ya. Jadi untuk daya yang tertulis di sini itu adalah daya murni Mas guys ya. Dari perangkat kita itu menghisap daya segini. Terus ini ada 227 volt. Ini kan naik turun ya listrik PLN. Makanya kadang dibutuhkan stafol ya Mas guys. Karena ini tidak pakai stafol jadi naik turun, jadi wajar.
Jadi perkaliannya itu seperti ini Mas guys, biar bisa dapat watt yang ada di sini. 226 volt dikalikan 0,34 ampere dikalikan 0,65 power factor, ketemunya ini Mas guys. Jadi 3 angka ini dikalikan semua, ketemunya ini Mas guys ya. Itu daya murni yang dipakai beban kita Mas guys ya. Oke Mas guys, semoga dari video ini bisa dipahami, menjadikan sebuah referensi dan ada ilmu yang dipetik untuk kehidupan sehari-hari dalam bermain elektronik Mas guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.